Kami mengucapkan selamat sore dan selamat Sabat untuk kita semua. Bagi yang di Indonesia, selamat pagi dan selamat sore. Selamat Sabat, sorry. Dan senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan kita semua dimanapun kita berada pada saat ini dalam acara kesimpulan sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang berjudul Kain dan Warisannya. Kita sudah mempelajari seminggu yang dipimpin oleh Pendeta Rantung, dan saat ini kita akan mengikuti kesimpulannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Baiklah, kita akan mulaikan acara kita. Kita akan mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu dan saya akan membuka kita di dalam doa. Kami persilahkan. Our Father, which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. 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 For thine is the kingdom and the power and the glory, the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. 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 Amin. Terima kasih Vero untuk lagu yang begitu merdu mengangkat iman percaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan buka di dalam doa. Mari kita semua satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami ucap syukur kepadamu di mana Engkau selalu memimpin kami. Dan saat ini Tuhan, kami tiba pada Sabat-Mu yang suci, di mana kami siap lagi untuk mempelajari firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Suci-Mu dari surga menaungi hati dan pikiran kami masing-masing, kami yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami sehingga kami dapat mengerti
dan kami dapat berdiskusikan bersama-sama untuk kepujian nama-Mu. Berkati juga Pelita Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini, Rusuci menjadi bagiannya sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau selalu memberikan kepada kami berkat hari Sabat yang Kau janjikan, dan kami semua dapat memuji dan besarkan nama-Mu sepanjang hari Sabat ini dalam perbaktian kami dimanapun kami berada. Ini doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore semuanya, umat-umat Tuhan. Kita pada saat ini kembali lagi akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kembali lagi kepada adik kami Vero yang telah membawakan lagu bersama dengan teman-temannya untuk membawakan lagu spesial yang begitu baik. Dan pada saat ini saya akan mencoba kembali untuk memberikan kesimpulan pelajaran pada malam hari ini, Kain dan warisannya. Kain dan warisannya. Kalau kita lihat ayat ini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Ini adalah ayat inti yang kita pelajari selama seminggu ini. Saya akan coba memberikan kesimpulan dengan secara cepat apa yang telah kita pelajari satu minggu ini. Kain versus Habel. Kita sudah pelajari bahwa menurut Kejadian 4 ayat 1 bahwa arti Kain adalah harapan yang diharapkan oleh Hawa dan Adam dan Hawa, bahwa itu adalah Tuhan. Dan Habel secara artinya itu adalah apa? Kesia-siaan. Namun kita lihat dalam itu juga kita dapat lihat bagaimana sia-sia itu di dalam Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14. Ini yang sangat kita lihat. Kita lihat dalam sejarah para nabi yang 73. Dua karakter. Yang pertama yang diharapkan bahwa dia akan menjadi Tuhan adalah Tuhan yang dijanjikan. Yang karakter yang tadinya yang kedua adalah Habel yang dianggap sia-sia. Namun kita lihat dua karakter yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, namun malah sebaliknya Habel yang sudah tidak terlalu diharapkan. Seringkali begitu ya. Orang tua memberikan suatu harapan yang besar kepada anak pertama. Namun yang menjadi harapan itu malah terbalik, bukan anak yang pertama. Namun kalau kita lihat di sini, karakter ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Ada karakter Habel, memiliki roh kesetiaan kepada Tuhan. Ia melihat keadilan dan rahmat di dalam hubungan Khalik terhadap umat yang berdosa. Lihat, Habel memiliki karakter yaitu roh kesetiaan kepada Tuhan. Terus ia memiliki karakter keadilan dan rahmat di dalam hubungan Khalik terhadap umat yang berdosa. Dengan penuh rasa syukur menerima pengharapan penebusan itu. Tetapi Kain memanjakan roh pemberontakan dan bersungut-sungut terhadap Allah. Hatiin aja. Ya.
ada gangguan, mungkin peralatannya kurang kuat, nggak tahu kenapa ini. Tapi nggak masalah, kita lanjutkan lagi. Karakter Kain di sini adalah keadilan, roh kesetiaan, dan memiliki memiliki hormat kepada Allah, dan memiliki percayaan, penuh rasa syukur, memiliki pengharapan kepada penebus. Tetapi Kain memiliki karakter memanjakan roh pemberontakan. Kalau Habel memiliki roh kesetiaan, Kain memanjakan roh pemberontakan. Jika Habel memiliki roh untuk mempercayai bahwa Allah itu adil, adalah Allah yang memiliki rahmat, Allah yang penuh kasih, dan penuh Habel memiliki rasa syukur. Tapi Kain tidak memiliki rasa syukur. Dia tidak percaya bahwa Allah itu adil. Allah itu adalah Allah yang penuh rahmat. Allah itu adalah yang penuh kasih. Dia sebaliknya menumpuk selain memanjakan roh pemberontakan, dia selalu bersungut-sungut terhadap Allah. Dan dia merasakan bahwa hukuman Allah terhadap dunia ini akibat kutuk dosa itu terlalu apalah? Berlebih-lebihan. Dan Kain membiarkan pikirannya sejalan dengan arah yang telah memimpin kepada kejatuhan setan. Jadi kalau dapat dikatakan bahwa Kain ini adalah fotokopinya Lucifer. Saya dapat katakan demikian. Karakter Kain adalah karakter Lucifer. Karena Kain memanjakan roh pemberontakan, roh bersungut-sungut. Jadi perhatikan saudara-saudara. Di gereja, dimanapun, kalau sudah ada roh-roh bersungut-sungut, itu ada roh pemberontakan, roh bersungut itu selalu berdampingan. Dan itu adalah karakter Kain. Dan itu adalah karakter siapa? Lucifer. Yang ditumbuhkan di sorga. Nah, kedua, poin yang kita harus pelajari adalah jika karakter Habel secara karakter Habel versus Kain. Bagaimana karakter Habel yang begitu mempercayai Allah, yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, dan Kain sebaliknya menumbuhkan roh pemberontakan. Sedangkan Kain penuh rasa syukur, Habel memiliki rasa syukur, kalau Kain tidak, maka dalam persembahan pun itu akan nyata. Pada saat di Kejadian 4 ayat 2-5, apa yang dilakukan dipupuk oleh Kain, karakter yang dipupuk oleh Kain itu nyata dalam peribadatan. Dalam penyembahan. Dalam penyembahan dia melakukan apa yang tidak mau, yang tidak diajarkan oleh Tuhan. Kain tahu mana yang baik, mana yang benar. Tapi Kain tidak menurut. Karena apa? Karena bukan hanya masalahnya bukan sejak dari persembahannya, tapi sebelum dia mempersembahkan itu dia sudah menumbuhkan karakter pemberontakan. Pada saat dia sudah, jika orang memberontak, maka apa yang dilakukan dalam berikut-berikutnya, itulah yang hasil dari pemberontakan itu sendiri. Contoh, jika satu daerah memberontak kepada misalnya di Amerika, satu daerah memberontak kepada negara yang adikuasanya, maka pada saat negara itu mau memberontak, apakah dia akan memberikan persembahan atau memberikan upeti untuk negara itu atau pajak kepada negara itu? Tidak. Dia tidak akan memberikan pajak. Kalau memberikan pajak itu tidak seluruhnya, bahkan kalau bisa dikatakan hanya 1% dari pajak yang dapat diberikan. Jadi karena ada roh pemberontakan, maka dia tidak akan memberikan persembahan. Sesungguhnya itulah yang Kain lakukan. Kain menumbuhkan roh pemberontakan di dalam dirinya. Roh bersungut-sungut.
Sehingga pada saat dia memberikan persembahan, maka apa yang Kain persembahkan adalah hasil tanah menurut Kejadian 4 ayat 25. Itu melambangkan bahwa bukan persembahan itu melambangkan hasil yang dikatakan itu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, itu melambangkan bahwa pemberontakan Kain ingin bahwa dia mau bahwa dia dibenarkan berdasarkan usahanya sendiri. Sedangkan Habel memberikan korban-persembahan seperti yang diajarkan. Habel menerima keselamatan yang melalui Kristus. Berdasarkan buku Sejarah Para Nabi halaman 73, kedua-duanya bersaudara ini telah diuji. Sebagaimana Adam telah diuji sebelumnya untuk membuktikan apakah mereka mau percaya dan menurut firman Allah. Ini Kejadian 3 dan Kejadian 4 ini adalah perbandingan. Kenapa Kejadian 3 dan Kejadian 4 ini perbandingan? Karena apa yang terjadi di Kejadian 3 terulang lagi di Kejadian 4. Apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat itu yang adalah ujian buat Adam dan Hawa diberikan kembali kepada, walaupun bukan ujian itu diberikan kembali kepada apa? Kepada Kain dan Habel. Tapi dalam hal yang berbeda, namun sama-sama ujian seperti di Kejadian 3. Seperti saya pernah katakan, pohon pengetahuan baik dan jahat itu kedua-duanya, pohon pengetahuan baik dan jahat itu apakah beracun? Tidak. Tidak ada racunnya di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi apakah yang mengakibatkan mereka Adam dan Hawa menjadi binasa? Karena apa? Ketidakpenurutan dan ketidakpercayaan kepada perintah Allah. Jadi bukan pohon pengetahuan baik dan jahatnya yang beracun, tapi ketidakpenurutan dan ketidakpercayaan kepada perintah Allah. Dan apa yang dilakukan itulah yang terjadi kepada apa? Kain dan Habel. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu kembali diwujudkan dalam apa? Korban. Dan pada saat di Kejadian 4, ujiannya itu diulangi lagi kepada anak-anak Adam, Kain dan Habel. Ujiannya adalah memberikan penurutan dalam penyembahan. Tuhan minta adalah korban bakaran. Tapi Kain berpikir, saya dapat selamat dengan usaha saya sendiri. Tidak perlu Kristus. Dan Allah harus terima bahwa saya bisa selamat oleh apa? Kuasa saya sendiri. Karena saya bisa. Dan itulah yang terjadi. Dan Kain memilih, dia berpikir dia bisa diselamatkan dengan usahanya. Dan Habel memilih untuk mempercayai apa yang Allah berikan. Tuhan menguji penurutan Kain dan Habel. Kain menolak dan Habel menurut. Dan hal ini yang terjadi pada saat ini. Ini yang terjadi pada saat ini. Banyak agama berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuka hatinya. Mereka bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Mereka bisa berpikir, dominan agama pada saat ini mengajarkan bahwa kalau berbuat baik akan selamat. Banyak ajaran agama pada saat ini dan dominan mempercayai bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan. Dan saudara tahu apa? Tulisan-tulisan runubuat mengatakan agama Kain banyak diminati oleh orang-orang pada zaman ini. Peribadatan Kain banyak diminati oleh orang-orang.
Kenapa? Dapat selamat dengan usahanya sendiri. Dan tidak perlu Kristus, tidak perlu hukum, tidak perlu semuanya. Dan sesungguhnya yang disembah Kain itu, memberikan persembahan itu bukan Allah. Dia hanya memberikan persembahan. Tetapi yang disembah bukan Allah, tetapi dirinya sendiri. Dan banyak sekarang agama menyatakan untuk menyembah dirinya sendiri. Menyembah manusia. Menyembah aturan manusia. Menyembah apa yang manusia buat. Bukan apa yang Allah ajarkan. Apa yang Allah berikan. Apa yang Allah inginkan dilakukan. Dan itu adalah agama-agama besar pada saat ini di dunia ini. Dan mayoritas agama memilih untuk melakukan agama Kain. Mayoritas agama untuk memilih agama Kain. Bukan agama Habel. Dan karakter yang akan dikembangkan tampaknya baik. Tapi sesungguhnya yang dikembangkan adalah agama Kain. Karena apa? Kain mengajarkan untuk selamat berdasarkan usaha sendiri. Tidak perlu penebus. Jika tidak perlu penebus, tidak perlu hukum. Kedua bersaudara ini, Kain dan Habel, mendirikan mezbah mereka. Kedua-duanya membuat apa? Peribadatan. Kedua-duanya membuat mezbah. Kedua-duanya membuat peribadatan. Tapi, seperti saya katakan, satu membuat agamanya sendiri dan yang lain mengikut agama Tuhan. Satu yang disembah dirinya sendiri, yang satu yang disembah adalah Tuhan. Kain memiliki agama, hanya satu agamanya, menyembah dirinya sendiri. Dia tidak perlu Tuhan. Nah, kalau gitu, setelah Kain tidak diterima oleh persembahannya oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Kain pada saat tidak menerima persembahannya, tidak diterima oleh Tuhan, dia sebelum memberikan persembahan, dia sudah membujuk Habel untuk melakukan hal yang sama dengan Kain punya persembahan. Apa artinya? Bahwa saat ini agama Kain ini akan berusaha membujuk semua untuk mengikuti dia. Memiliki karakter yang sama. Dan pada saat Habel menolak ajaran Kain, agama Kain, Kain marah dan Kain membinasakan apa? Kain membinasakan Habel. Kenapa Kain membinasakan Habel? Karena Habel tidak setuju dengan Kain punya ajaran. Karena Habel tidak setuju dengan Kain punya apa? Budaya, agama. Dan pada saat nanti di masa akhir zaman kita, pada masa akhir titik dunia ini, agama Kain akan mengajak semua orang untuk menyembah kepada suatu kuasa. Satu kuasa yang bukan menyembah kepada Allah. Menentang Allah dan mengajak mengikuti ajaran manusia. Bukan ajaran Allah. Menentang ajaran Allah. Dan bila tidak mengikuti ajarannya, maka dia akan membunuh orang yang tidak mau melakukan apa yang dia perintahkan.
Apa yang dilakukan Kain kepada Habel akan terulang lagi kepada umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan. Di masa saat ini. Tergantung saya dan saudara mengambil keputusan. Mengikuti Kain atau mengikuti Habel. Dan sesungguhnya apa yang terjadi antara Kain dan Habel itu adalah perang yang sudah Yesus, yang Allah sudah janjikan di Kejadian 3 ayat 15. Itu adalah pertentangan semesta antara Lucifer dan Kristus, dan Lucifer dan umat-umatnya. Dan sesungguhnya pertarungan ini dimenangkan oleh Habel, memenangkan Kristus, dan Kain memenangkan Lucifer di dalam hidupnya. Dan dua tokoh yang kita pelajari selama seminggu ini melambangkan dua golongan di masa dunia akhir, pada saat dunia mengakhiri masanya. Golongan Kain dan golongan Habel. Di manakah kita? Golongan Kain kita sudah jelas, dia akan menentang hukum Allah. Golongan Habel, dia akan setuju dengan perintah Allah. Golongan Kain tidak perlu Kristus, Habel membutuhkan Kristus. Agama Kain berpikir bahwa mereka diselamatkan dengan usahanya sendiri. Usahanya sendiri. Saya dan saudara dapat perhatikan agama Kain ini. Kabel. Oke. Sorry, ada sedikit lagi gangguan. Kayaknya seperti ada yang tidak senang ini malam hari ini belajar. Agama Kain tidak, dia akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak perlu Kristus. Tidak perlu Kristus, tidak perlu hukumnya. Dan ini adalah agama mayoritas, saya katakan pada saat ini. Dominan orang memilih agama Kain, bukan agama Habel. Dan ternyata agama Kain adalah agama kepalsuan yang saat ini sangat diminati oleh orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Nah, sekarang apa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Kain? Kejadian 4 ayat 5 katakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Pada saat dia sudah memberontak, dia tidak menerima, Allah tidak menerima dia. Allah tidak menerima dia, persembahannya, dia marah kepada Allah. Kenapa? Semestinya Kain sadar. Tapi dia lebih marah lagi. Dia marah kepada Habel, dia marah kepada Allah. Kenapa? Kain dia tahu dia salah, tapi dia marah lagi sama Tuhan. Kenapa dia marah sama Tuhan? Karena seperti saya katakan tadi, bahwa di dalam sejarah para nabi Halaman 74, dia marah karena Allah tidak menerima persembahannya. Karena Allah tidak menerima persembahannya atau segala usahanya untuk diselamatkan. Sehingga dia marah besar kepada Kain.
pada saat dia marah kepada Habel dan Tuhan. Akibatnya, apa yang dia lakukan? Dia sudah marah. Dari marah aja dia sudah berdosa. Langkah berikutnya, Allah sudah tegur dia, diperingatkan seperti ayat inti kita. Jika engkau berbuat baik, apa kamu tidak berseri-seri? Tuhan sudah ingatkan. Kain, jangan lakukan. Itu adalah sebuah peringatan sebenarnya dari Tuhan. Jangan lakukan. Tapi jika engkau berbuat baik, apa kamu tidak berseri-seri? Jika engkau menurut, jika engkau melakukan segala perintahku. Hal yang sama sekarang dikatakan kepada kita semua. Hai umat-umat Tuhan, yang mengaku engkau adalah murid-murid Kristus, yang mengaku engkau adalah anggota Kristen. Jika engkau mengaku engkau adalah anggota umat-umat Tuhan yang adalah notabene adalah orang Kristen, apakah engkau sudah melakukan perintah? Apakah engkau sudah menurut dengan apa yang aku perintahkan? Jika belum, pantaslah mukamu muram. Jika belum, berarti engkau telah menumbuhkan roh pemberontakan di dalam hatimu. Jika belum, berarti engkau menolak aku. Peringatan Tuhan kepada Kain adalah peringatan Tuhan kepada kita saat ini. Di manakah kita berada? Posisi apakah kita berada? Dan apa yang terjadi? Kain melaksanakan apa yang diinginkan. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada Kain untuk memberikan peringatan. Hal yang sama pernah Yesus lakukan kepada Yudas Iskariot. Tuhan Allah Yesus memperingatkan kepada Yudas Iskariot. Kalau kita bandingkan tindakan Allah kepada Kain dalam peringatan dari Allah di Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Apa itu juga yang telah Yesus lakukan kepada Yudas Iskariot sebelum dia mengkhianati. Dan sampai kapan Allah memberikan jalan keluar? Sama seperti kepada Kain. Kain juga kepada Kain Tuhan memberikan hukuman, Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Tetapi hukuman sesungguhnya kepada Kain adalah sebuah peringatan. Karena Tuhan tidak ingin kebinasaan kepada Kain dan keturunannya. Tuhan ingin menyelamatkan Kain. Tuhan ingin menjangkau Kain. Jadi peringatan dari Allah dan Kejadian 4, 6, 7 dilanjutkan melalui hukuman Kejadian 4 ayat 10 sampai 11. Itu adalah peringatan kepada Kain. Kalau hanya Tuhan Allah, jika Allah itu tidak adil, Allah akan sewenang-wenang menghukum orang. Tapi Allah menghukum orang untuk memberikan peringatan dan juga untuk menyelamatkan dia. Jadi hukuman kepada Kain itu untuk menjangkau Kain. Seringkali orang melihat hukuman itu sebagai akibat yang buruk baginya. Tapi lupa bahwa hukuman itu sesungguhnya untuk memberi kepadanya sebuah peringatan. Untuk berpikir sejenak. Apakah yang dia lakukan itu sudah baik atau tidak? Jika kita lihat apa dua orang yang di samping sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus pada saat disalib. Ada dua perspektif dari mereka. Yang pertama, yang tidak menerima dihukum, dan sebelah kiri, sebelah kanan menerima hukuman.
Kenapa? Orang yang menerima hukuman itu, dia sadari apa yang dia perbuat dan dia akan bertobat. Namun Kain tidak melakukannya. Melainkan apa? Di Kejadian 4 ayat 15 sampai 16, Tuhan berusaha menjangkau dia dan memberikan jalan keluar, memberikan tanda bahwa tidak akan ada yang berani menyentuh Kain. Kalau ada yang menyentuh Kain akan dihukum 7 kali lipat. Tapi apakah Kain menerima keselamatan yang diberikan Allah? Allah yang datang sama seperti kepada Adam dan Hawa. Allah yang datang kepada Kain. Allah yang datang kepada Kain pada saat jatuh dalam dosa. Melakukan pembunuhan kepada saudaranya sendiri Habel. Allah yang juga yang pertama kali datang kepada Adam dan Hawa. Tidak pernah manusia yang datang kepada Allah. Tapi Allah yang selalu datang kepada manusia. Ada saat manusia terjatuh dalam dosa. Allah datang ke manusia bukan untuk memberi hukuman, tapi memberi jalan keluar. Dan Allah ingin menjangkau Kain, tapi Kain menolak. Dan pada saat Kain menolak, Allah memberikan satu lagi jalan keluar. Di Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Set, Enos. Enos artinya waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tapi apakah arti nama Set? Menurut tulisan nubuat, nama Set adalah artinya pengganti. Pengganti. Dan Set memiliki karakter seperti Habel. Apa karakter Habel yang saya katakan tadi? Habel percaya kepada Allah, percaya kepada hukumnya, dan menghormati kasih Allah. Roh penurutan ada pada Set. Set dan keturunannya. Dan dari keturunan Set, lahirlah juru selamat kita, Yesus Kristus. Set adalah pengganti. Jika dulu Set itu adalah pengganti Habel, maka arti nama Set itu juga adalah Kristus itu sendiri. Kristus adalah memiliki tanggung jawab sebagai pengganti kita. Pengganti kita. Kristus adalah pengganti kita. Semestinya kita binasa, tapi kita dapat beroleh hidup kekal karena Kristus. Kristus adalah pengganti kita. Dan Kristus yang adalah pengganti kita sedang menunggu kita melakukan segala kehendaknya. Jika engkau mengasihi aku, kata Kristus, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Amin. Mungkin ada tambahan dari pendeta Kasalia, pendeta Alex Rantung? Sudah clear sekali, bagus sekali. Thank you. Terima kasih. Puji Tuhan. Pendeta Kasalia? Terima kasih Pendeta Nenggolan. Terima kasih sudah jelas. Bila tidak ada, saya kembalikan pada
Gitu. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilahkan. Dan jika ada hal-hal nanti yang kami terlewatkan atau yang terlambat dalam memasukkan permohonan doanya, kami dari tim Fishtek akan selalu mendoakan permohonan doa yang kita semua sudah sampaikan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Ada yang dari Zoom? Kalau tidak ada yang dari Zoom, mungkin yang dari live streaming, Dek. Yang silent request yang biasa, Kak. Ya? Silent request yang biasa. Oh, oke, yang biasa. Oke. Oke. Baiklah. Kalau sudah tidak ada, kita akan doa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Marilah kita satu dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas peringatan yang Kau selalu berikan kepada kami untuk keselamatan kami, khususnya pada malam hari ini. Peringatan kepada seluruh umat-umat yang mengaku pengikut Kristus, supaya kami memperhatikan lebih baik, memperhatikan firman Allah, memperhatikan hidup kami. Apakah kami mengembangkan karakter-karakter Kain atau karakter Habel? Karena warisan Kain ini begitu besar, mempengaruhi dunia pada saat ini. Karena pada saat ini, dunia lebih memilih untuk menyembah kepada agama Kain. Karena itu terima kasih Engkau telah memperingatkan kami. Memanggil kami keluar dari agama Kain. Memilih kami untuk hanya menyembah Engkau satu-satunya Allah. Menyembah Engkau pencipta langit dan bumi. Dan menuruti segala perintah-perintah. Karena itu ya Tuhan, ingatkan kami semua dapat melakukan segala apa yang Kau perintahkan. Sertai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga hari demi hari kami dapat berjalan sesuai dengan perintah-Mu. Kami dapat melakukan perintah-Mu. Sebagaimana Kristus sudah berkata, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintah. Melakukan perintah Tuhan bukan karena kami takut akan hukuman, tapi karena kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah mati untuk kami. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Biarlah kami dapat menikmati berjalan bersama dengan Yesus, berjalan hidup bersama dengan Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan atas pelajaran-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang begitu indah. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, pemimpin umat-umat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantum beserta dengan keluarga. Biarlah Tuhan beserta dengan hamba Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka kekuatan. Sehingga dapat terus jadi saksi Tuhan. Menguatkan umat-umat Tuhan. Tak lupa juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga Pendeta Kasalia. Berserta dengan seluruh keluarga. Biarlah Engkau juga berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga Pendeta Kasalia berserta dengan keluarga dapat menjadi pelayan Tuhan, menyaksikan berkat-berkat Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Pendeta Stephen Rantum, Gembala kami, berserta dengan keluarga. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan. Berkati juga dengan kekuatan. Sehingga Stephen Rantum dapat terus memimpin kami untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang disampaikan oleh Tante Omi, Tante Ike, Tante Lili, Opa dan Oma Lalaki, dan juga Kak Evangelo ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mendengarkan seruan hati mereka. Segala permasalahan mereka dapat serahkan dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau dapat menyelesaikannya. Hamba-Mu berdoa untuk orang tua kami. Mama tua, Nainggolan, Tutupoli, yang berada di Sacramento. Biarlah Engkau bersama dengan dia. Kau berikan juga kesehatan dalam hidup. Pemulihan di dalam hidupnya ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus dikuatkan hari demi hari. Dan nama Tuhan yang akan dipermudahkan. Tak lupa kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang selalu kami doakan. Alden Syihotang, Kajen Rondoleo, dan seluruh umat-umat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kuasa. Tante Dabrina yang pada saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau melawat mereka. Engkau berikan yang terbaik. Engkau pulihkan mereka. Dan pada saat nanti, satu saat nanti, kami bersuka cita. Dan hanya memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Biarlah kasih menyertai kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberkati kami. Berikan kami kesehatan. Yang hadir di live stream maupun di Zoom. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang selalu menyertai kami. Terutama berkat Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus dapat mengurapi kami semua. Mempersiapkan hati dan jiwa kami. Menerima kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena doa ini hanya hamba layangkan atas nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami, yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. 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 Thank you. Thank you. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali pada besok di acara Sekolah Sabat dan Khotbah. Dan kita ada live streaming untuk Sekolah Sabat dan Khotbah Jemaat Vista pada besok hari. Dan akan disambung lagi pada sore atau malam hari dengan Sekolah Sabat. Baiklah, acara kita sudah selesai. Kami ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat Sabat. Semoga perbaktian kita sepanjang Sabat ini memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.